Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di ruang kuliah Maya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik penulisan artikel ilmiah, yang mana biasanya mahasiswa kesulitan untuk mentranslate atau mengubah bahasa atau mengartikan bahasa Inggris ke Indonesia. Yang kedua nanti materi tentang kutipan dari Mendeley dan mengenerate atau menghasilkan daftar pustaka. Kemudian penamaan tabel dan gambar atau caption. Kemudian nanti ada cek penulisan sesuai dengan EYD. Kemudian translate abstrak dari Indonesia ke bentuk Inggris. Yang terakhir nanti mengecilkan ukuran file, karena rata-rata jurnal ilmiah hanya membolehkan untuk mengunggah artikel kita tidak lebih dari 2 megabit ya. Jadi nanti kita kecilkan menggunakan layanan online. Baik, yang pertama penulisan jurnal atau kita mencari referensi jurnal yang akan kita gunakan untuk menulis artikel ilmiah. Seperti biasa kita cari jurnalnya ya. Jurnalnya kita cari dahulu. Kalau sudah, kita masukkan ke Mendeley. Jadi ini saya sudah mendownload banyak jurnal dalam bahasa Inggris tentunya. Ini jurnal ini nanti yang akan saya translate ke Indonesia dengan cepat tentunya, tidak by paragraf, tapi seluruhnya saya translate ya. Baik, untuk melakukannya kita buka email kita masukkan dokumen ini ke Google Drive terlebih dahulu. Jadi biar menjadi satu ya, biar terkoordinir dengan baik. Penulisan ilmiah. Ini saya buat folder baru supaya nanti mudah ya untuk mengelolanya. Kemudian saya masukkan filenya, file yang akan kita translate. Tadi constructing ini ya, construction decision. Ini cara yang cepat ya, jadi akan saya drag saja. Sebenarnya cara yang benar file up ya, ini upload file. Ini saya drag, saya masukkan ke sini. Nah, ini file yang sudah kita unggah ke Google Drive kita. Selanjutnya untuk mentranslate seluruh dokumen, ini kita buka file ini menggunakan Google Dokumen ya. Ini kita klik, kemudian menu di sini di pojok kanan atas, buka dengan kita pilih Google Dokumen, atau diklik kemudian klik kanan ya. Ini juga ada, diklik kanan buka Google Dokumen. Nah, ini kita menggunakan layanan online semuanya kita gunakan layanan online. Nah, ini sudah sudah berubah menjadi dokumen Word. Dan di sini nanti otomatis ada file baru berupa dokumen. Jadi seperti konversi ya, konversi dari PDF ke Word secara online. Selanjutnya kita ubah. Jadi tulisan ini yang tadinya Inggris kita format menjadi bahasa Indonesia. Ini menu alat, kemudian terjemahkan dokumen. Ya, ini taruhlah bahasa Indonesia ya, translate. Kemudian judulnya ini constructing
constructing dan seterusnya ya. Terus bahasanya kita pilih bahasa yang bahasa Indonesia. Kalau sudah, kita terjemahkan. Nah, ini sudah tertranslate ya. Sayangnya karena dokumen ini bentuknya, formatnya memang agak sulit untuk di ini ya, karena ini nggak tahu ini bentuknya tabel atau apa ini. Jadi yang seperti ini memang untuk dikonversi biasanya agak sedikit rusak ya, tampilannya rusak. Tapi hasil translate-nya ya lumayan lah. Jadi ini teknik klasifikasi yang menarik adalah naive Bayes yang telah diteruskan pada teori probabilitas. Ini hasil translate dari Abstractive classification technique is a naive Bayes which has been relied on probability theory. Jadi ini sudah tertranslate di sini. Jadi kita sandingkan dua-duanya, ya, bisa kita menggunakan yang bahasa Indonesia, tapi tetap disandingkan dengan bahasa aslinya atau Inggrisnya ya, supaya kita tidak salah untuk mengutipnya. Selanjutnya, untuk menempelkan kutipan ini ya, teknik klasifikasi yang menarik adalah naive Bayes yang telah diteruskan pada teori probabilitas. Nah, ini mau kita kutip, ini kutipan yang paling gampang ya, maksudnya kutipan secara langsung. Jadi dikutip langsung biasanya pakai petik ya kalau kutipan langsung. Lebih baiknya kalau kita mau membuat artikel ilmiah, terlebih dahulu kita cari jurnalnya. Kemudian kita download manuskripnya atau template-nya, supaya nanti kita tidak mengubah. Jadi sekali membuat tidak mengubah lagi, karena beda jurnal biasanya template-nya agak sedikit berbeda. Dan ini kebetulan sudah saya download. Nah, hasilnya kayak gini nih. Jadi ini udah bagus banget ya. Jadi untuk judul 12 PT kalau salah ya. Kemudian spasinya 1 dan seterusnya. Penulis 1, penulis 2 dan seterusnya, ini sudah layoutnya sudah dibuatkan. Nah, contoh untuk ngutipnya ya. Yang baik memang kutipan itu di parafrase supaya tidak kedetek plagiatnya. Jadi yang saya pindah ke sini dulu. Nah, ini mau saya copy biar cepat ya, karena kalau nanti lama. Ini saya copy saja, tapi sebenarnya tidak di copy ya, tapi di parafrase. Nah, ini saya copy, kemudian saya masukkan. Ini dari mana, sumber asalnya ini dari mana? Ini saya ambil dari Mendeley-nya ini. Jadi dari Mendeley ini saya copy judulnya. Saya copy judulnya, kemudian saya masuk ke Microsoft Word atau saya pindah ke Microsoft Word. Di bagian akhir menu reference, kemudian insert atau edit citation, ini insert, kemudian kita paste. Nah, ini sudah muncul di OK. Nah, ini sudah muncul. Tapi kalau tampilannya ini, jadi di template biasanya sudah ada spesifikasi gaya selingkungnya atau gaya citasinya menggunakan style yang mana. Kalau ini kalau nggak salah stylenya IEEE ya. Jadi ini kita ubah stylenya kita ubah ke IEEE. Jadi ini otomatis nanti berubah. Nah, ini berubah jadi angka atau nomor 1 ya. Jadi ini nanti untuk citasinya caranya seperti itu. Jadi tinggal di copy aja judulnya, kemudian dimasukkan lewat reference. Untuk daftar pustakanya
daftar pustaka. Kutipan untuk daftar pustakanya kita tinggal di generate aja. Ini tidak kita hilangkan karena nanti jadi acuan ya, kita jangan hapus dulu ya karena jadi acuan. Kemudian insert bibliografi ya, ini untuk sekali saja ini, insert bibliografi. Nah ini sudah muncul, ini jurnalnya. Nah biasanya mahasiswa kalau insert bibliografi di sini tulisannya memang ada beberapa yang kurang pas ya. Misalkan gini, ketika kita download jurnal ada kalanya tulisan constructing ini tulis besar semua, misalkan gini, atau judulnya besar semua lah, ini perlu diedit ya, perlu diedit secara manual ya, diedit kemudian tahunnya kalau nggak ada dicari di sini ya, tahunnya dimasukkan secara manual, volumenya, isunya, page dan seterusnya. Ini kebetulan ini udah muncul semua, jadi ketika di insert bibliografi ini langsung muncul semua ya. Jadi udah muncul semua. Baik, selanjutnya untuk memasukkan tabel. Nah ini biasanya ditulisnya manual ya. Untuk ini kita buat otomatis. Misalkan kita membuat tabel di sini, menu insert, kemudian tabel, taruhlah misalkan ini berapa kolom ini, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, nanti di hasil pembahasan juga misalkan ada tabel lagi, misalkan kolom 1, kita masukkan tabel lagi ya. Ini contoh saja karena saya nggak punya contoh yang real ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, sekarang kita beri captionnya atau apa namanya, keterangan tabelnya. Ini untuk tabel ini diklik ini pakai apa namanya, simbol plusnya, kemudian klik kanan, pilih insert caption. Nah ini insert caption. Nah buat label baru, new label, kita beri nama biasanya tabel 1 kemudian keterangannya apa kan, itu biasanya. Ini ditulis saja tabel kalau sudah di oke. Nah, ini menjadi tabel 1 otomatis. Nanti kalau kita copy ke tabel yang ini nanti jadi tabel 2 dan seterusnya. Nah, keterangannya ada di mana? Apakah di atas tabel atau di bawah tabel? Ini tinggal kita pilih positionnya, above atau below ya, kalau below di bawah, ini above di atas. Kita taruh di atasnya aja, kemudian kita oke. Nah ini tabel 1 sudah ada, tinggal kita kasih keterangan tabel apa ini, misalkan referensi, jurnal referensi misalkan. Nah untuk tabel selanjutnya tinggal kita paste ini aja, paste spesial ya. Ini kita blok, kemudian kita apa namanya, ambil ini copy formatting ya, kita copy terus masukkan ke sini. Kalau enggak ya kita copy masukkan ke sini. Ini tinggal kita update aja, update fill ya, karena update fill ini otomatis jadi tabel 2 ya. Hasil apa namanya, hasil pengujian misalkan ini. Jadi kalau misalkan nomornya masih sama ya kita tinggal diupdate aja, update fill. Jadi nanti otomatis kalau kita mau buat tabel lagi, misalkan di bawahnya ini kita buat tabel lagi, insert tabel misalkan. Nah ini tinggal kita copy aja, ini kita copy, klik kanan copy, masukkan ke bawahnya ini, kita paste. Tapi ini masih tabel 2 sama dengan yang atas, berarti tinggal kita
klik ya, kita tandai, klik kanan update fill. Jadi otomatis ini menjadi tabel 3 dan seterusnya. Untuk gambar sama saja. Misalkan ini kita insert gambar ya, insert image, picture. Maaf, untuk gambar kita from file, misalkan kita kasih gambar, misalnya contoh aja ini besar banget nih. Nah, ini kalau file aslinya besar kayak gini, nanti kalau disimpan nanti ukuran filenya besar. Nanti kita coba untuk convert ya. Ini sama, klik kanan, kemudian insert caption, sama seperti tadi. Buat format baru atau new label baru, new label. Ini apa, gambar. Nah, biasanya kan ini. Kalau English speak atau apa gitu. Oke, terus tempatnya ada di mana? Gambar apakah di atas atau di bawah? Supaya kita nggak bingung, ini prakteknya saya taruh di bawah misalkan, below ya. Saya oke. Gambar satu, apa ini ya? Background apa ya? Background mobile misalkan. Nah, kita mau insert gambar lagi misalkan, sama ini tekniknya sama. Insert gambar. Misalkan ada gambar yang lain misalkan. Nah, ini kalau gambar ini misalkan. Ini kan harus di bawahnya ini. Ini tinggal copy aja. Yang ini tinggal di blok, copy, masukkan setelah gambar ini, misalkan ada di bawah ya keterangannya. Ini kalau formatnya nggak bisa sama, kita blok, kemudian format painter, kemudian di painter. Nah, ini biar sama. Nah, ini masih gambar satu, ini tinggal diklik, kemudian update seperti tadi, update fill. Nah, ini sudah jadi gambar 2 otomatis ya. Jadi ada gambar awal tabel 1, tabel 2, tabel 3, kemudian ini ada gambar 1, ini ada gambar 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk caption tabel dan gambar. Selanjutnya, setelah ini selesai semua, ini selesai ditulis semua, lebih baik tulisan ini kita cek EYD-nya apakah sudah sesuai dengan penulisan yang benar atau belum. Ini sebagai contoh saya akan memasukkan file yang sudah jadi ya. Ini ada file yang sudah jadi, saya masukkan ke sini. Ini jurnal yang sudah jadi, ini saya masukkan ke sini, lumayan besar ya. Jadi ini mau saya cek apakah penulisannya sudah benar apa belum. Jadi biasanya itu untuk kata sambung, biasanya penulisannya yang banyak kesalahan itu di situ. Penulisan di dan seterusnya ini banyak yang salah nulisnya. Ini karena filenya lumayan besar, yang agak lama ya. 20-an mega kalau salah. Cek. Saya cek dulu. Nah, ini sudah terbit ya, alhamdulillah sudah terbit. Nah, seperti ini ada gambar, ini juga ada gambar, sehingga filenya ukurannya besar banget nih. Kalau saya cek ini filenya ada 21 mega. Ini nggak mungkin untuk diunggah ke jurnal, ya bayarnya mahal ya. Bahkan ini kemarin saya unggah nggak bisa ya, jadi harus dikompresi. Baik, ini sudah saya unggah. Sekarang kita cek. Cara ngeceknya gampang ya, ini tinggal diklik kanan, open atau buka dengan Google Dokumen, sama seperti tadi. Jadi dibuka pakai Google Dokumen. Tulisan yang benar dan salah nanti kelihatan ada garis merah di bawahnya. Nanti ada garis merahnya di bawah.
Nah ini mintanya seperti, tapi nggak masalah ya. Jadi ini nggak masalah karena memang tulisannya yang benar kayak gini, tidak ya. Nah ini di desain, ternyata yang benar tidak di spasi. Jadi ini tinggal diklik aja, tulisannya ini diklik, kemudian pilih yang di desain. Oke. Kemudian kita cek lagi, flanel, ini bahasa Inggris. Ternyata tulisannya flanel biasa. Ini juga, ini bermain. Nggak tahu ini salahnya di mana. Oh, kurang R ya. Ini bermain, padahal yang benar bermain. Ini hebatnya Google ya, bisa mendeteksi tulisannya salah ternyata. Nah ini kalau mahasiswa biasanya alasannya typo pak. Jadi ini typo kesengajaan ya. Ini flanel juga. Ke ini merah apa ya ini? Oh ya, kegiatan harusnya. Tulisannya kegaitan. Nah ini Google itu hebat ya, bisa mendeteksi sampai tulisan salah seperti ini bisa terdeteksi. Ini juga psikologikal. Ini banyak yang salah ternyata tulisannya. Jadi kalau sudah semua baru disimpan atau dikutip di copy per paragraf untuk diupdate ke file aslinya, ini juga boleh, file aslinya ya. Jadi kalau sudah disimpan. Nah sekarang urusan ini yang paling sulit itu ini untuk nulis abstrak ini. Oke, ini supaya gampang gini aja. Saya membuat file baru untuk saya translate gitu aja biar gampang. Ini saya copy aja, saya copy. Ya, ini saya copy. Salin ya. Saya buat file baru di sini. Walaupun sebenarnya nggak harus file baru ya. File baru. Kemudian saya paste ini untuk abstraknya. Simpan aja dokumennya. Atau ini sudah apa ya, translate gitu ya, translate ke Inggris misalkan ini otomatis ada di sini nih. Nah ini translate ke Inggris. Nah ini sama, ini kita buka filenya, yang ini saya tutup. Yang mana tadi? Ini ya, translate ke Inggris saya tutup. Kita buka filenya, kemudian format alat, kemudian terjemahkan dokumen. Kita ganti bahasanya, kalau tadi ke Indonesia, kalau ini kita ganti ke Inggris ya, English, OI ya barunya ya, English. Berarti nulisku salah, berarti ini Inggris. Kalau sudah terjemahkan, ya, kalau sudah terjemahkan. Nah ini hasil terjemahannya. The change in the curriculum dan seterusnya. Saya juga ini kadang ya enggak ini ya, bahasa Inggrisnya kurang pas. Kalau ini masih kurang mantap ya, hasil translasinya Google masih kurang mantap ya. Ini tulisan ini, parafrase ini atau satu paragraf ini kita copy semua, kita salin. Kemudian kita cek menggunakan web quillbot.com, quillbot.com. Pilih yang standar saja. Ini kita hapus, kita ganti tulisan yang tadi, kita paste di sini. Oh, nggak boleh, ini 700 sekarang. Oke, satu paragraf aja. Ini sampai mana ya? Sampai ini aja. Salin, kemudian kita masuk ke sini. Paste. 400 dari 7 sampai sini saya kita hapus, kita parafrase, kita lihat hasilnya sama atau enggak. Ini the change in curriculum, the translation in the curriculum for education unit level, curriculum basis. Nah ini ya, sudah beda lagi ini hasilnya. Ya,
ini mungkin bisa diganti ya di sehingga, tapi eh, nah ini kita kembalikan lagi, which is widely. Nah, ini aslinya kurikulum or common, ini sudah berbeda ya. Which is widely abbreviated as Kurtilas. Kalau di sini kurikulum or commonly ya, atau umumnya disebut dengan Kurtilas ini, which is widely ya, secara umum. Nah, Kurtilas. Jadi lebih soft yang ini ya, lebih bagus yang ini hasil translatannya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan mahasiswa yang, Pak, saya nggak bisa membuat tulisan bahasa Inggrisnya. Nah, ini kita ganti ini sampai nation ini. Kita ganti tik. Nah, dan selanjutnya kayak gitu. Ini ditranslate lagi sampai apa namanya? Batasannya tadi 400 kata. Nah, ini kita ganti, kita paste di sini. Kita parafrase lagi. Three aspect of competence that must be mastered. Nah, ini attitude, expertise, and skill. Pokoknya sangat berbeda ini. Jadi ya, saya sudah beberapa kali menggunakan ini dan alhamdulillah ya, semoga aja nggak kembali lagi ini. Kita tempel dan seterusnya ya, ini tinggal kita tata saja tulisannya. Jadi ini gaya translate mahasiswa versi cepat ya, tidak terus kontennya nanti seperti apa, ini enggak ini. Jadi ini sudah mulai kita translate. Nah, yang terakhir ukuran file biasanya rata-rata kalau ada gambar memang besar ukuran filenya. Ini tadi seperti yang saya contohkan. Ini file saya ini ada 21 megabit. Ini otomatis nggak bisa ini diunggah ke jurnal, pasti nggak bisa. Ada cara yang lain, misalkan ini diubah ke PDF, baru di convert di PDF-nya. Tapi ternyata jurnal ada jurnal yang tidak membolehkan mengunggah dalam bentuk PDF. Dia mintanya memang benar-benar Word ya, Microsoft Word. Jadi misalkan kita menggunakan layanan ini ya nggak bisa, karena ini small PDF, kemudian I love PDF dan yang lain itu biasanya ini. Nah, ini sudah saya coba, ini nggak mampu untuk, nggak bisa, nggak bagus ya. Jadi saya dari beberapa yang sudah saya coba, yang paling bagus yang ini, yang WeCompress ya, wecompress.com. Kita tambahkan filenya. Ini kebetulan saya taruh di sini. Ini tadi yang 21 ya, 21 mega, kita buka. Nah, lumayan ini, ngupload 21 megabit. Kita tunggu, karena memang ada beberapa yang nggak boleh ya ngupload jurnalnya itu, biasanya ada batasan memang. Rata-rata di bawah 5 mega ini, seperti misalkan ini. Ini berapa ya ini ya? Ada yang ada keterangannya, ada yang enggak. Ini sudah ada aturannya, cuman sayangnya tidak ada berapa maksimal yang boleh diunggah. Adalah ini mintanya OpenOffice, Microsoft, RTF, nggak ada PDF, nggak boleh. Jadi biasanya memang rata-rata memang ini menggunakan Word ya. Kita cek apakah sudah terunggah atau belum. Nah, ini belum, masih belum, besar banget ya file 70 kbps. Jadi lebih baiknya memang dikompres menggunakan ini, karena kalau dikonvert ke PDF kemudian
dipindah ke PDF, kemudian di convert ketika minta diunggah menggunakan Word. Ya, biasanya kita convert lagi dari PDF tadi ke Word. Jadi ada 3 proses ya, dari Word ke PDF, kemudian convert mengecilkan, kemudian PDF diubah lagi ke Microsoft Word, dan biasanya hasilnya berantakan. Tabel akan diubah menjadi garis biasa. Ini kemarin pengalaman ya, pengalaman kemarin. Ini dari 20,15 mega menjadi 284 kilo. Nah, ini kerennya WeCompress ya. Jadi sangat luar biasa ini kompresnya, luar biasa. Ini setelah berhasil dikompres 290 kilobit. Kalau kita buka hasilnya sama nggak, kira-kira berubah nggak? Nah ini masih, nah ini tabel, kalau ini tidak berubah. Jadi kalau kemarin saya menggunakan konversi ke Microsoft ke PDF, kemudian PDF saya convert ke Word, ini berubah. Jadi tadinya tabel diubah menjadi garis ya. Nah ini kalau ini siap diunggah kalau udah seperti ini ya. Jadi kesimpulannya, nulis jurnal yang penting kita punya idenya ya, artikelnya yang mau ditulis yang mana. Untuk kesulitan translate, kita gunakan layanan Google Translate. Kalau masih kurang bagus, kita bisa gunakan parafrasenya milik Quillbot ya, quillbot.com. Kemudian sebelum ditranslate ke Inggris, lebih baiknya tulisannya dicek dulu, idenya dicek menggunakan fasilitas Google lagi ya. Lagi-lagi kita menggunakan fasilitas Google. Mana tadi ya? Bukan ini ya. Ini. Nah ini, pokoknya yang merah-merah. Nah ini kayak gini. Selain ini merah, tulisannya salain lah, ini masih banyak yang salah ternyata. Jadi kemudian kalau sudah kita translate ke Inggris, kalau masih kurang bagus kita gunakan layanan dari Quillbot. Terakhir sebelum filenya diunggah, kita gunakan layanan onlinenya miliknya WeCompress untuk mengecilkan ukuran file kita. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadikan teman-teman mahasiswa untuk menulis ya, ada keinginan untuk segera menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal nasional terakreditasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.